اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan diberinya kita kemudahan untuk hadir di masjid ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, memudahkan urusan kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai ke pasal 14. Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Makhluk atau ciptaan Allah itu seluruhnya gelap. Wa innama anarahu, dan dia menjadi terang itu duhurul haqqi fihi, karena kehadiran atau karena dohirnya al-haq, yaitu Allah di dalamnya. Faman ra'al kauna, maka barang siapa yang melihat makhluk itu, walam yashhadhu fihi, dan dia tidak menyaksikan Allah di dalamnya, au indahu, atau bersamanya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu, maka sungguh dia memerlukan wujudul anwari, kehadiran cahaya. Wa hujibat anhu, dan terhalang baginya syumusul ma'arifi, surya ma'rifat, bisuhu bil asari, terhalang oleh mendung asar, mendung dari benda-benda alam itu. Oke, apa maksudnya? Jadi pada dasarnya apa yang Allah ciptakan itu semuanya gelap. Dia bisa menjadi terang karena kehadiran Allah di dalamnya. Jadi kita ini Pak, sebenarnya kan apa yang ada di alam ini aslinya kan gelap. Kita ini kan aslinya gelap semua Pak, ya kan? Kita bisa melihat semuanya ini misalnya kita hadir di sini, kita bisa melihat, saya bisa melihat Pak Ajat, Pak Basuki gitu, dan seterusnya di sini. Itu karena memang adanya Allah yang membuat dia menjadi terang. Kita bisa melihat ini karena adanya Allah. Maka kata Ibnu Athaillah itu, faman ra'al kauna, barang siapa dia bisa melihat makhluk tetapi dia tidak bisa menyaksikan Allah di dalamnya. Nah, berarti kalau kita kemudian merasa kita melihat ini, tapi kita tidak merasa bahwa yang membuat kita bisa melihat makhluk itu, kita tidak bisa melihat Allah itu di dalamnya atau bersamanya. Jadi kalau kita ini melihat siapa apapun itu di sekitar kita, itu harusnya yang kita lihat itu Allah yang ada di situ. Kalau Allah tidak menciptakan makhluk itu, kita tidak bisa melihatnya. Sebaliknya, kalau kemudian misalnya kita tidak ada, begitu, kita tidak diciptakan, maka pun kita tidak bisa melihat makhluk yang lain. Nah, banyak orang yang hanya melihat saja. Melihat sebuah peristiwa itu, mestinya kita melihat bahwa itu maunya Allah, itu sudah didesain oleh Allah.
Kita melihat diri kita ini harusnya kita bisa melihat Allah, Pak. Kalau kita bisa melihat diri kita, maka kita bisa menyaksikan Allah. Betapa sempurnanya manusia diciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita melihat proses penciptaan manusia itu luar biasa. Bagaimana ceritanya ada sperma dan sel telur bertemu kemudian bisa menjadi janin. Itu saja sudah ajaib. Itu kan? Dari kalau kita maaf ya, ini kan bicara dari jadi kalau kita bicara material kita ini kan proses pembuahannya kan dari barang-barang yang sebenarnya kita sendiri kalau misalnya itu jijik gitu ya. Tapi kemudian itu bisa berproses menjadi janin. Dan itu semua ada timeline-nya, semua ada waktunya. Tidak ada gitu manusia ujuk-ujuk kemudian keluar gitu, ya kecuali Adam ya. Tapi kan kita ini semuanya ada prosesnya. Di dalam janin ibu kita ini prosesnya berbulan-bulan. Bahwa kalau kemudian kita bicara yang normal katakanlah 9 bulan 10 hari gitu ya. Itu, dan begitu ibu kita ini hamil gitu ya, ini kita di dalam perut ibu kita itu ada proses ketika kemudian diberi nyawa, kita butuh makanan, maka makanan itu kita dapatkan dari ibu kita melalui apa Pak? Melalui pusar kita. Jadi kita ini bisa langsung mendapatkan asupan makanan dari ibu kita itu dari pusar kita. Jadi Allah sudah berikan selang untuk kita ketika kita ada di perut ibu kita untuk kita makan. Kemudian setelah kita lahir gitu ya, maka otomatis ibu kita itu memiliki air susu itu bisa keluar. Ya kalau dia tidak melahirkan, air susunya keluar gak? Tidak. Bagaimana Allah mendesain ini? Gitu kan? Ketika dia tidak melahirkan anak, dia tidak bisa menyusui. Tapi begitu melahirkan anak, bisa menyusui. Maka ketika kita melihat itu, mestinya kita melihat ada Allah di sana. Nah, itu maksudnya ya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah di sana, itu kan ya berarti kita belum paham itu. Maka dikatakan itu kalau ada orang yang dia bisa melihat makhluk tapi tidak bisa menyaksikan Allah di dalamnya, maka dia memerlukan cahaya. Kenapa? Karena Allah sudah sedang menghijab, sedang menghalangi cahaya makrifat itu dengan mendung-mendung yang awan-awan yang kemudian dia tidak bisa melihatnya. Maka harusnya semakin tinggi keilmuan seseorang, dia akan semakin dekat kepada Allah. Kalau ada orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin paham ya tentang segala aneka rupa di dunia ini, kok dia semakin jauh dari Allah, berarti ada sesuatu yang salah, makrifatnya diambil. Maka ketika hari ini Pak, kita ini bisa duduk di sini, itu juga sekali lagi berarti ada Allah yang menggerakkan kita hadir di sini. Jadi melihat sesuatu itu, oh ini berarti ada Allah nih gitu. Nah, kalau kita kemudian kembangkan lebih jauh, semakin kita memahami bahwa Allah lah yang membuat semua ini terjadi, maka kita tidak terlalu kecewa ketika apa yang kita upayakan tidak berhasil. Sebaliknya tidak sombong ketika apa yang kita upayakan itu berhasil, karena kita paham bahwa di situ ada Allah. Ya, ini. Jadi ini yang kita menyaksikan Allah dari mana? Dari semua kejadian yang ada di sekitar kita. Itulah kita menyaksikan Allah.
Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kok kita bisa bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah? Dari mana kita menyaksikannya? Yaitu dari semua yang ada di sekitar kita. Ini semua ini tadi kalau kita bicara tentang manusia saja, proses penciptaannya saja harusnya kita sudah tahu. Itu ada Allah di sana. Gitu kan? Kalau tadi misalnya ini tadi, ternyata tidak semua orang diberikan keturunan. Nah, ini kan meskipun ada proses bertemunya sel sperma dan sel telur, belum tentu itu jadi janin, kan gitu ya. Sudah jadi janin pun nanti kadang-kadang di tengah jalan dia gugur lagi, kan gitu. Jadi proses ini yang harus kita pahami. Maka ketika kemudian kita ini Pak sampai umur kita sekarang ini, kita harus bersyukur bahwa Allah sudah menakdirkan kita sampai hari ini. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah bisa menyaksikan ini semua karena Allah, maka nanti kita akan bertanya, terus untuk apa kita itu hidup, kan gitu. Itu kan kesana nanti selanjutnya. Tapi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menyaksikan Allah dari kejadian-kejadian di sekitar kita. Kalau kemudian tadi mengatakan tidak ada sebuah kejadian yang kebetulan, kan gitu ya. Tidak ada kejadian apapun di dunia ini yang kebetulan. Semuanya adalah karena Allah. Kalau kita misalnya nih kita lahir dalam kondisi orang tua kita ini muslim, gitu, dan akhirnya kita menjadi muslim. Ada orang yang lahir dalam kondisi orang tuanya non muslim sehingga dia juga besar dalam kondisi non muslim. Itu maunya Allah begitu, ya kan? Maka kalau kemudian kita ini terpilih berada dalam kondisi seperti ini, syukuri. Minimal kita ini kita sudah berada dalam situasi minimal sudah pegang tiket surga gitu loh. Ya kan gitu. Kullu umatin yadkhulunal jannah, kata Rasul gitu. Setiap umatku itu akan masuk surga. Nah ini jadi kita ketika kita lahir sebagai seorang muslim sampai hari ini kita muslim, kita punya tiket surga. Wis minimal itu. Ya tinggal yakin atau enggak kan masalahnya, kalau enggak yakin ya percuma juga. Jadi ketika kita hari ini posisinya menjadi seorang muslim, kita sudah punya tiket surga. Nah tinggal tiket surga ini kita pertahankan atau tidak. Maka Allah itu mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka bersyukur Pak, Allah lahirkan kita ini, saya kira ini semuanya, hampir semuanya mungkin yang lahir dalam kondisi muslim, sampai kemudian kita dididik orang tua kita menjadi muslim yang baik, sampai kita hari ini pun bisa berkumpul di sini, itu semuanya karena Allah. Allah yang menggerakkan kita untuk datang ke sini. Ya mudah-mudahan ini kemudian menjadi catatan amal soleh kita, kan gitu. Ya meskipun orang datang itu kan tadi kan kalau kemudian kita belajar tidak semua 100% ilmunya bisa terserap. Tidak apa-apa. Tapi ketika kita itu sudah niat datang ke majelis ilmu, sudah dapat catatan amal, kan gitu. Kita dapat pahala. Yang penting pahalanya dulu kan. Ilmunya ya nanti pelan-pelan. Karena kalau nanti kita membahas ini, nanti kita akan bahas beberapa. Jadi ini nanti di pasal ini kalau beberapa syarah itu penjelasan. Syarah dari kitab Al-Hikam ini kan macam-macam. Al-Hikam itu kitab yang ditulis oleh
Ibnu Athaillah, kemudian banyak yang kemudian memberikan penjelasan. Jadi kalau kitab aslinya hanya berisi ini pasal-pasal ini, kalimat-kalimat ini ya. Nah, kemudian nanti beberapa orang mensyarahkan, membuat keterangan. Ini maksudnya begini, maksudnya begini. Nah, untuk pasal 14 sampai pasal berapa saya lupa. Ini ada yang menjadikan sebagai satu pasal. Nah, ini hanya ini kemudian saya mengikuti ada satu syarah yang kemudian memisah-misahkan ini. Nah, ini nanti di pasal 15 dan seterusnya itu bicara tentang bagaimana tadi kita menyaksikan Allah. Intinya itu poinnya bagaimana kita paham bahwa Allah hadir di setiap ciptaannya gitu, kira-kira seperti itu. Selama kita masih belum bisa memahami kehadiran Allah di dalam ciptaannya itu, berarti kita ini butuh cahaya untuk bisa makrifat. Makrifat itu kan di awal saya sampaikan yang namanya makrifat itu ketika kita bisa mengenal Allah dari mana? Yes, minimal itu Al-Fatihah itu kita praktekkan semuanya, itu makrifat kepada Allah. Ya, mulai dari bismillah, alhamdulillah dan seterusnya gitu ya. Itu proses makrifat itu begitu. Nah, sekarang kita coba itu. Kenapa kok ada yang menghalangi manusia dari menyaksikan Allah? Kok bisa manusia itu terhalangi? Kok dia nggak paham bahwa itu Allah di sana? Sehingga kan kita kemudian menemukan ada orang-orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi. Dia hanya menggunakan logika, tapi logikanya justru tidak nyampe. Ini ada sesuatu yang besar yang mendesain ini. Padahal tadi kalau kita kemudian mengikuti ya, semua penciptaan alam ini itu sudah nggak mungkin kalau tidak ada yang mengatur. Nggak mungkin. Terus bagaimana ceritanya gitu? Manusia itu katakanlah ini yang kita bicara ya. Misalnya saya ini kita berbicara tentang distribusi populasi manusia. Itu aja kita sudah bingung mikirnya. Kenapa kok manusia itu warna kulitnya berbeda-beda? Ada orang yang hitam, ada orang yang putih, gitu kan? Terus nek dipikir-pikir terus Nabi Adam biyen ki seperti apa gitu. Kan ini dari Nabi Adam dan Hawa. Lah kenapa kok terus ke bawahnya jadi macam-macam gitu kan? Nah, berarti Nabi Adam ki biyen ki Cina apa negro apa bule? Ah, coba. Itu kalau kita mikir itu aja sudah bingung, Mbak. Ceritanya bagaimana gitu ya. Nah, ini jadi kita lihat warna kulit nggak ketemu itu mikirnya sampai bingung gitu. Ya. Kenapa kok bisa begitu warna kulitnya gitu. Belum ngomong bahasa. Kok bisa bahasa itu kemudian menjadi berbeda-beda kan? Nah terus aslinya bahasanya Nabi Adam bahasa apa? Ayo Pak, bahasanya Nabi Adam apa Pak? Ya nggak tahu juga, wallahu a'lam bahasanya apa ya? Saya juga bingung bahasanya apa. Iya kan? Karena kalau iya, karena gini, nanti kan nabi-nabi itu juga bahasanya beda-beda loh. Tidak semua nabi bahasa Arab loh ya. Nabi bahasa Arab itu ya Nabi Muhammad gitu, karena orang Arab. Nabi Musa apa bahasa Arab? Nabi Isa, gitu kan? Kitab Taurat itu bahasanya apa? Ibrani kan? Ya kan? Oh berarti kan enggak itu. Jadi itu saja, ini kan ini belum ngomong ke sini. Kalau dipikir-pikir bingung saya ini ceritanya. Terus ini nggak usah jauh-jauh ya, seluruh dunia.
Di Indonesia aja itu baru beda, ya kan? Beda provinsi, jangankan beda provinsi, masih satu provinsi aja, sudah beda ya kan? Ini orang bahasa Jawa, nah bahasa Jawanya begini, bahasa Jawanya ngapak itu bingung ini ceritanya bagaimana gitu ya? Kok bisa gitu berbeda-beda? Itu baru kita ngomong manusia, Pak. Nah, terus kalau saya mikir ya mungkin ya kayaknya mungkin kambing itu barangkali bahasanya beda-beda kali ya. Ono kambing Jawa, kambing Arab itu mungkin juga bahasanya beda gitu. Sehingga ketika mereka dipertemukan bingung mau komunikasi, wallahu alam, kita nggak tahu kan. Nah, itu. Jadi kalau kita ini paham ini, oh ternyata itu luar biasa ya. Kalau kita melihat ini kan berarti ada Allah di sana. Ada Allah di sana. Sehingga mengatur tadi, ini secara fisik manusia itu bisa berbeda-beda. Fisiknya sudah berbeda-beda. Maka kemudian diceritakan misalnya umat zaman dulu itu fisiknya jauh lebih kuat daripada umat-umat sekarang, ya kan? Terus kalau kemudian kita melihat yang lain lah, katakanlah ngomong tentang alam ini itu juga luar biasa. Manusia ini kan hanya menemukan, Pak, tapi ini kan semua diciptakan oleh Allah nih. Ya kan? Misalnya dulu bahan bakar manusia itu apa? Untuk penerangan itu apa zaman dulu kira-kira? Api, ya toh? Nah, oke, sekarang api itu dulu terus bahan bakarnya apa? Kayu. Apalagi, Pak? Ini kan proses nih, kita ngomong proses, kira-kira nih proses zaman dulu ngenalnya hanya kayu gitu. Saya juga membayangkan ya, siapa pertama kali yang menemukan cara untuk membuat api? Siapa yang, ya kan kita nggak, kalau dipikir-pikir ini loh, siapa dulu yang pertama kali menemukan cara bikin cara menimbulkan api? Enggak ada ini sejarahnya ini ya. Kan dipikir-pikir itu loh. Nah, kalau sekarang ini kan kemudian berkembang menjadi korek api gitu dan terus dulu yang pertama kok bisa mereka kemudian menyalakan api gitu. Kira-kira Nabi Adam biyen wis dolanan geni apa durung gitu, misalnya gitu ya. Itu kan kita nggak kebayang. Ya itu proses itu kita mestikan ini tadi. Orang menemukan bahan bakar sampai sekarang nih, itu ya, bahan bakar nih. Dari mulai kayu, terus minyak itu mulai kapan itu? Katakanlah dulu menemukan minyak dari, kalau zaman saya kecil itu kan ada damar ya Pak ya. Kalau untuk zaman dulu kalau belum ada listrik itu orang pakai apa Pak? Bukan petromak Pak, kalau sebelum lagi ini kayak entir gitu ya. Nah itu tapi bahan bakarnya itu damar apa ya? Damar itu apa ya? Ya getah, nah gitu ya. Nah jadi dulu kan gitu, orang menemukan getah itu ternyata bisa membuat ini apinya itu nyala. Jadi ini semuanya itu kan sudah diciptakan Allah. Manusia sebelum diciptakan ini sudah disiapkan rezekinya dulu, disiapkan sumber makannya. Kalau kita kemudian menghitung, ini kan saya kemarin baru baca bahwa sebenarnya kalau di bumi ini manusia itu dibandingkan total, baru ngomong total apa bahasanya ya, total makhluk hidup. Nah, ini jadi jumlah manusia dibandingkan jumlah makhluk hidup yang ada di bumi itu hanya 0,1%. Jadi kecil sekali Pak. Meskipun manusia katanya jumlahnya sampai 7 miliar, itu dibandingkan jumlah total makhluk hidup
itu hanya 0,1%. Makhluk hidup itu ada apa aja loh? Ada yang paling banyak itu tumbuhan, ya kan? Tumbuhan paling banyak. Kemudian ikan itu belum ngitung ikan, terus apalagi hewan-hewan. Termasuk itu bakteri-bakteri itu, ya kan? Jadi manusia itu hanya 0,1%, sehingga kita itu nggak usah khawatir bahwa kita nggak ada makan, Pak. Sumber makanan sudah disiapkan oleh Allah di bumi. Maka ini yang harus kita melihat. Semakin kita melihat keunikan dari alam ini, kita akan melihat Allah lah yang menciptakan. Ya kalau kemudian Allah nggak menciptakan, terus bagaimana, Pak? Allah itu sudah tahu nih kebutuhan manusia itu apa. Oh, butuh makan. Makannya apa disiapkan. Sehingga katakan semua orang mancing di laut semua, nggak akan habis ikannya. Kita ini kan maka saya kalau mikir itu saya kadang-kadang bingung ya. Contoh yang paling gampang, ini sumber makanan kita yang katakanlah kita yang diproduksi oleh manusia. Misalnya ini setiap hari orang itu makan ayam, makan telur, ya kan? Kira-kira itu pernah mikir nggak itu? Itu ceritanya ayamnya ini bisa produksi terus, bagaimana telurnya juga bisa produksi terus. Wah itu kalau saya mikir kok jadi bingung juga ya ceritanya bagaimana gitu ya. Allah itu terus menciptakan ini bagaimana dulunya sudah diciptakan ayam berapa ekor gitu dulu itu, sehingga kemudian ayamnya produksi terus bisa padahal kita makan ayam makan telur setiap hari, habis enggak? Enggak habis-habis itu ayam dan telur itu. Itu baru kita ngomong ayam dan telur saja enggak habis-habis, Pak. Apalagi ikan gitu ya. Jadi kita itu enggak usah khawatir masalah makan itu. Allah sudah siapkan. Itu. Maka kalau kemudian orang ribut hanya masalah kalau Idul Adha itu nyembelih sapi, kambing, wah nanti cepat habis. Kata siapa? Itu sudah disiapkan. Itu kan. Ini contoh ya, kenapa kok di dalam syariat Islam itu kalau akikah pakai kambing gitu, kalau Idul Adha pakai kambing gitu. Jadi kayaknya itu banyak nyembelih kambingnya. Tapi habis nggak kambingnya? Ya nggak habis. Tetap ada terus. Nanti haji kena dam nyembelih kambing. Nyatanya kambingnya nggak pernah habis. Ya kalau kemudian ada kekhawatiran kambing habis, nanti akikah nggak ada, Pak, ya kan? Kita nggak bisa melakukan akikah gara-gara nggak ada kambing, nggak ada rumusnya itu. Jadi sudah ini kita harus yakin betul bahwa ketika Allah memberikan syariat, Allah sudah menyiapkan infrastruktur untuk kita. Kita ini sudah disiapkan semuanya, makanannya gitu ya. Terus termasuk kita ini ngomong pakaian. Kalau kita kemudian belajar sejarah terus, dulu Nabi Adam pakaiannya apa? Kenapa kok masih ada orang di tengah hutan tidak pakai baju? Itu kalau saya mikir juga bingung lagi, itu ceritanya bagaimana ya? Apa dulu itu kan kita ingat, Pak, kalau kita baca tentang sejarah Nabi Adam. Nabi Adam di surga bersama Hawa itu sudah punya pakaian, gitu kan? Jadi pakaian itu sejak Adam itu sudah ada. Nah terus bagaimana ceritanya? Kok ada satu suku, satu kelompok ya yang kemudian tidak berpakaian? Ayo, Mas, pokoknya kalau kita semakin banyak mikir itu semakin kita aneh ya. Kok ya ada orang misalnya mau tinggal di atas gunung, ya kan? Padahal untuk akses ke sana itu sesuatu yang sulit. Tapi nyatanya ada loh orang yang sampai ke sana, kan gitu. Apa orang itu tiba-tiba diciptakan Allah, wah kamu tinggal di sini? Ya enggak juga. Ya itu tadi melalui sebuah proses.
Ada orang yang tinggal di atas air, ya ada, ya kan? Terus pokoknya kalau kita belajar ini, itu dari situ kita mengetahui kebesaran Allah. Apakah dia tinggal di gunung, apakah dia tinggal di atas air, semuanya dapat rezeki. Apakah tinggal di kota, apakah tinggal di desa, semuanya dapat rezeki. Nah ini yang mulai harusnya kita kemudian menjadi orang yang tidak terlalu khawatir atas setiap kejadian. Misalnya ini contoh, ini kan lagi ada isu BBM mau naik lagi, gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak punya Allah, sudah stres duluan. Nanti kalau BBM naik, gaji saya tidak naik, terus bagaimana saya mencukupi kebutuhan hidup saya? Nah, ingat, yang ngasih rezeki itu Allah. BBM boleh naik, ya, tapi insya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Wong dulu aja nggak ada BBM aja orang bisa hidup kok, gitu kan? Kenapa kita ini sekarang menjadi susah? Dulu sebelum, makanya coba kalau dibayangkan, dulu sebelum ditemukan minyak bumi, terus orang pakai apa? Hidup enggak? Hidup, gitu kan? Nah sekarang kemudian orang tergantung dengan minyak bumi. Ya contoh misalnya ya, dulu sebelum gas itu kita pakai gas, itu dulu pakai minyak tanah, ya kan? Ini kan coba, ini ketergantungan ibu-ibu nih. Padahal sebelum minyak tanah dulu pakai apa? Pakai kayu, kan gitu. Jadi sebenarnya kita itu harusnya nggak ada beban nih. Zaman mbah-mbah kita nggak ada ketergantungan pakai minyak tanah. Mbah kita pakai kayu kalau masak, ya kan? Hadir minyak tanah, ya kan? Semuanya ganti pakai kompor minyak tanah. Wah, terus pemerintah meniadakan minyak tanah untuk konsumsi, diganti gas. Pokoknya tenang aja, masih ada nanti. Kalaupun ini gasnya naik, akhirnya kemudian gasnya ganti lagi, pasti akan hadir energi baru. Loh, gitu loh, nggak usah khawatir. Apa mungkin nanti kemudian menemukan pakai matahari gitu, jadi masak dengan tenaga surya, kan nggak tahu Pak, ya kan? Jadi sudahlah, nggak usah terlalu khawatir. Maka kalau kita kemudian hari ini dibayang-bayangi dengan kekhawatiran, wah nanti BBM-nya naik, kita nanti harga-harga naik, terus bagaimana kita hidup? Tidak usah khawatir Pak, ada Allah di sana, gitu loh. Makanya tadi ini yang dikatakan walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Jadi kita kok belum bisa melihat kehadiran Allah di dalamnya, bersamanya, sebelumnya atau sesudahnya. Ini sebelum, maka kalau kita kok bisa ngomong sebelumnya, tadi saya katakan, oh ini belum naik, gitu. Terus kalau naik bagaimana? Kita sudah tahu ada Allah di sana, gitu maksudnya. Begitu juga nanti kalau sudah terjadi ada Allah di sana. Misalnya ada sebuah peristiwa. Nah, saya kasih contoh gambaran. Banyak orang yang ketika menghadapi peristiwa itu kemudian merasa kenapa begini, kenapa begitu. Ada kisah. Ceritanya ada keluarga miskin, petani. Dia punya anak satu, laki-laki. Zaman dulu ini, ngomong zaman dulu. Terus dia punya kuda satu, dipakai untuk membajak sawah. Jadi ini ceritanya paling miskin di desa itu. Orang kemudian mengatakan, kasihan ya bapak itu, miskin itu, ya kan? Kemudian suatu saat ini kudanya hilang. Tiba-tiba kudanya nggak ada. Ya. Apa komentar orang-orang? Sudah kasihan ya bapak itu ya, sudah miskin, kudanya hilang. Itu. Coba ini kalau terjadi kepada kita, sudah miskin, kudanya hilang. Tapi si bapak ini mengatakan, saya tidak tahu ini kebaikan atau keburukan, kata gitu. Ternyata
Ya sudah hilang, mau bagaimana kan? Beberapa hari kemudian kudanya balik, dia membawa teman. Ceritanya ini dia ke hutan gitu ya, ketemu teman-temannya, terus ngajak pulang. Daripada di hutan gak enak, mending sama saya saja dikasih makan gitu katanya gitu. Kudanya pulang ke tempat si petani ini gitu kan. Wah, petani dapat kuda banyak. Gitu ceritanya gitu kan. Wah, orang-orang kemudian wah bejo Pak Tani gitu. Saiki punya kuda banyak. Akhirnya dia jual sebagian besar kudanya, dia sisain satu kuda yang paling bagus, paling besar. Iya kan? Nah, berarti sudah kaya dong, sudah punya duit banyak kan gitu. Wah, kan? Jadi ternyata hilangnya kuda itu bukan sebuah keburukan. Ternyata ada maksud untuk ngajak teman-temannya kuda yang lain gitu ya. Nah, cerita selanjutnya, si anaknya ini disuruh melatih kuda ini, karena ini kuda dari hutan, jadi harus dilatih dulu. Nah, ketika proses melatih tadi, ini ceritanya si anaknya naik kuda, dilatih kudanya, dia kemudian jatuh, Pak. Kakinya patah. Orang mengatakan kasihan ini anaknya kakinya patah. Bapaknya juga cuma mengatakan, ya saya tidak tahu ini kebaikan atau keburukan, gitu katanya kan. Esoknya gitu, kemudian ada petugas kerajaan yang mengumumkan siapapun pemuda yang berbadan sehat wajib ikut perang. Akhirnya pemuda-pemuda wajib ikut perang. Si anak ini karena kakinya patah, dia tidak ikut perang. Yang tetangga-tetangga lain, wah jenengan bejo Pak, anaknya kaki ini patah, anakku akhirnya kon melu perang, loh kan gitu. Ya, jadi kita ini kadang ya melihat kejadian itu kan nggak paham, Pak, maksudnya Allah itu apa. Makanya ini tadi ada kita bisa melihat Allah sesudahnya. Oh iya ya, ternyata begini maksudnya Allah. Maka hari ini kejadian apapun yang menimpa kita nggak usah mikir negatif, sudah diterima dulu. Kita nggak tahu maksudnya Allah kan, mungkin ada sesuatu setelah itu. Nah ini maka mari melihat semua ciptaan Allah itu dengan kita bisa melihat dengan jernih, ada Allah di sana, maka insya Allah kita itu menghadapi situasi apapun tenang. Gitu Pak, kita akhiri dulu ya kajian kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.